Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Padaturante dengan NIM 22044116623 dari kelas 3P Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang client server pada jaringan komputer. Client server dalam jaringan komputer. Definisi client server. Jaringan client server diartikan sebagai suatu perancangan jaringan komputer yang mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server bertugas untuk memberikan respon dari feedback yang berupa data. Client server adalah pembagian tugas antara server dan klien yang mempunyai akses menuju server di dalam suatu jaringan. Jadi, arsitektur client server ialah desain aplikasi yang berisi klien dan server yang saling berkomunikasi ketika hendak mengakses server untuk suatu jaringan. Sejarah client server. Client server pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Jaringan ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Amerika Serikat. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi jaringan mengarah pada pengenalan protokol-protokol seperti TCP atau IP. Pada tahun 1980-an, konsep client server semakin populer dengan munculnya model-model pengembangan perangkat lunak yang memisahkan logika bisnis dan antarmuka pengguna. Perkembangan internet pada tahun 1990-an memperluas jangkauan model client server. Server menjadi pusat penyimpanan dan pemrosesan data, sementara klien dapat berupa berbagai perangkat, termasuk komputer pribadi dan perangkat mobile. Komponen dasar client server. Yang pertama, user. User adalah sebagai end user yang mengakses klien untuk mendapatkan layanan. Kedua, client. Klien dapat berupa sebuah pemproses yang banyak dilakukan di sebuah server, di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Ketiga, server. Server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol software, menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Dan yang keempat, network dan transmisi. Dengan media ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan enterprise network yang lebih besar dalam sebuah departemen. Fungsi client server. Yang pertama, pemantauan lalu lintas jaringan. Kedua, penyimpanan data. Ketiga, melakukan backup data. Yang keempat, menjaga keamanan data. Kelima, mengelola layanan domain. Yang keenam, hosting aplikasi bersama. Dan yang terakhir, mengelola koneksi internet. Ciri-ciri client server. Yang pertama, berbasis layanan server. Yang kedua, sumber daya yang digunakan bersama. 3. Hubungan dan interaksi client server. Yang keempat, klien tidak perlu mengetahui lokasi fisik server. Kelima, interoperabilitas perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keenam, pertukaran berbasis pesan. Ketujuh, skalabilitas. Kedelapan, konsistensi data. Dan yang terakhir, enkapsulasi layanan. Jenis arsitektur client server. Yang pertama, one tier. Terdiri dari program sederhana yang berjalan pada satu komputer tanpa memerlukan akses jaringan. Kedua, two-tier. Terdiri dari klien, server, dan protokol yang menghubungkan dua tingkatan. Ketiga, three-tier. Terdiri dari tingkat presentasi yang merupakan lapisan user interface, tingkat aplikasi yang merupakan lapisan layanan yang melakukan pemrosesan terperinci, dan tingkat data yang terdiri dari server database yang menyimpan informasi. Dan yang terakhir, end-tier. Arsitektur end-tier dapat berupa lapisan tertutup, di mana lapisan hanya dapat berkomunikasi dengan lapisan berikutnya, ke bawah, atau berupa lapisan terbuka, di mana lapisan dapat berkomunikasi dengan lapisan apapun di bawahnya. Kemudian, tipe-tipe jaringan client server. 1. Server berkas. Sistem jaringan di mana layanan yang diberikan oleh server adalah berkas. Kemudian, database server. Sistem jaringan di mana layanan yang diberikan oleh server berupa pengolahan dan penyajian data berdasarkan perintah terstruktur yang diberikan klien. Yang ketiga,
Transaction server. Sistem jaringan di mana layanan yang diberikan oleh server adalah berupa hasil proses dari sekelompok perintah terstruktur yang diberikan oleh klien. Yang keempat, groupware server. Layanan yang diberikan oleh server adalah berupa fasilitas pemakaian bersama informasi semi-terstruktur di antara pengguna jaringan. Dan yang terakhir, objek server. Layanan yang diberikan server berupa objek. Cara kerja client server membuat laman web, penyimpanan dalam web server, request dari klien, struktur query language, dan meneruskan kepada server. Jenis layanan client server, file server, print server, database server, DIP atau Document Information Processing, telnet server, game server, application server, proxy server, web server, dan DNS server. Kemudian, kelebihan dari client server yaitu kontrol terpusat pada server, kemudian backup terpusat pada server, skalabilitas, kemudahan perawatan, dan peningkatan keamanan. Kemudian, kekurangan dari client server yaitu kegagalan pada pusat kontrol, biaya pengeluaran yang sangat mahal, dan jaringan melambat. Kesimpulannya, arsitektur jaringan client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Nah, server ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan atau yang kita sebut kliennya. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagai pakai berkas, file server, printer atau printer server, jalur komunikasi atau server komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai client server dalam jaringan. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.